Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama selaku moderator pada kegiatan seminar pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul di Sekolah Tinggi Utara Nasional, tepatnya di ruang rapat perpustakaan pada hari Rabu 5 Maret 2025 dalam rangka seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Saudara Fajri Alfiansah dengan NIT 213036881 dengan judul penelitian Urgensi Bantuan Keuangan Khusus Pertanahan dan Pelaksanaan Reforma Agraria, studi di Kelurahan Sidoarjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan atas kehadirannya kepada Ibu Dr. Anda Setiawati MSI selaku dosen pembimbing pertama, Bapak Aristiono Nugroho PDNH MSI selaku dosen pembimbing 2, dan Bapak Sudibianung SIT MSI selaku dosen pembahas serta rekan-rekan dan hadir pada seminar proposal pada hari ini. Adapun susunan acara seminar proposal yang akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan seminar proposal oleh Saudara Fajri Alfiansah. Yang kedua, sesi tanya jawab kepada rekan-rekan taruna. Yang ketiga, sesi pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta tanggapan dari dosen pembimbing. Dan juga sesi terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar hasil. Baiklah, kita mulai pada sesi pertama untuk pemaparan seminar proposal yang akan disampaikan kepada Saudara Fajri Alfiansah. Pada Saudara Fajri Alfiansah dipersilakan. Terima kasih Saudara Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sudibianung SSIT MSI selaku dosen pembahas. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Setiawati MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Aristiono Nugroho PDNH MSI selaku dosen pembimbing 2, serta rekan-rekan yang berbahagia pada pagi ini. Izinkanlah saya, Fajri Alfiansyah dengan NIT 213036881 yang pada pagi ini berkesempatan untuk menyajikan seminar proposal dengan tema urgensi bantuan keuangan khusus pertanahan dalam pelaksanaan reforma agraria dengan studi di Kelurahan Sidoarjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Adapun outline utama dari pemaparan seminar proposal pada pagi ini yang pertama yakni ada bagian pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, dan kemudian ada metode penelitian. Berikutnya yakni di bagian latar belakang. Bermula dari agenda global yang dicanangkan oleh PBB melalui Sustainable Development Goals atau yang sering kita sebut sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan yakni ada 17 agenda utama. Di sini saya mengambil 2 agenda utama yang berkaitan dengan penelitian saya. Yang pertama yakni no poverty dan yang kedua yakni zero hunger. Dalam agenda pertama no poverty ini dilakukan aksi-aksi untuk meniadakan kemiskinan di dunia dengan cara eradicate extreme poverty atau dengan cara pemberantasan kemiskinan ekstrim di seluruh penjuru dunia. Kemudian di poin nomor 2 yakni ada zero hunger dengan aplikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yakni rural development ataupun pembangunan dari desa-desa. Kemudian kita internalisasi di agenda nasional kita yakni dengan program Astacita yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita pada nomor 6 yakni dengan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan juga pemberantasan kemiskinan. Selanjutnya dari agenda nasional tersebut diregulasikan menjadi Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai salah satu regulasi untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk menurunkan persentase angka kemiskinan.
Kemudian pada tabel berikutnya yakni merupakan perbandingan persentase angka kemiskinan antara negara kita Indonesia dengan provinsi DIY pada Maret 2016 hingga 2020. Bisa kita lihat di sini yang merah itu merupakan angka kemiskinan nasional dan yang warna biru itu merupakan angka kemiskinan di provinsi DIY. Di mana dapat kita lihat trennya pada Maret 2016 hingga 2019 itu terus menurun. Namun ketika 2019 ke 2020 karena ada pandemi COVID-19, jadi ada peningkatan angka kemiskinan kembali. Maka dari itu pemerintah di Provinsi DIY menerbitkan regulasi berupa Perda DIY nomor 11 tahun 2019 untuk menanggulangi kemiskinan di DIY. Dari perda tersebut dilakukan lagi lanjutan peraturan-peraturan di bawahnya dengan menerbitkan Pergub nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan belanja bantuan keuangan untuk melakukan budgeting dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mengurangi angka kemiskinan daerah. Selain itu diterbitkan juga Pergub DIY nomor 24 tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kelurahan sebagai sumber daya agraria yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat dan dibukakan aksesnya untuk masyarakat. Setelah dua permodalan tadi, yakni budget dan sumber daya agraria tersebut tersedia, kemudian diterbitkan Pergub DIY nomor 81 tahun 2023 yang berisi tentang rencana penanggulangan kemiskinan di DIY tahun 2023 hingga 2027. Dari Pergub tersebut menghasilkan 15 kepanduan prioritas utama untuk penanggulangan kemiskinan. Kemudian dari Pergub tersebut dibuat lagi keputusan Gubernur DIY nomor 10/2024 tentang penetapan kelurahan penerima bantuan keuangan di tahun anggaran 2024. Salah satu dari kelurahan-kelurahan penerima bantuan keuangan khusus pertanahan yang merupakan lokus dari penelitian kami yakni berlokasi di Kelurahan Sidoarjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, dengan dua komunitas utama yakni pertanian bawang merah dan juga peternakan kambing. Adapun rumusan masalah yang kami lakukan yakni ada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama yakni bagaimana urgensi program BKK Pertanahan dalam pelaksanaan reforma agraria di Kelurahan Sidoarjo. Yang kedua, apa saja kendala pelaksanaan program BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Dan yang ketiga, apa solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Yang kedua yakni untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan BKK Pertanahan ini sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan daerah. Dan yang ketiga yakni untuk mengidentifikasi kendala-kendala pada saat pelaksanaan program BKK Pertanahan. Dan yang keempat yakni untuk memberikan upaya penyelesaian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk instansi yakni sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian ATR BPN dalam mewujudkan kolaborasi dengan berbagai instansi yang terkait dalam implementasi dalam penataan akses reforma agraria. Kemudian untuk kampus ini untuk STPN yakni sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan akses reforma agraria dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir untuk Taruna yakni untuk saya pribadi sebagai upaya untuk memenuhi syarat lulusan D4 Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Kemudian kami berkaca dari kajian-kajian terdahulu. Yang pertama yakni ada kajian terdahulu dari Festi Kurniawati tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjelaskan tentang keberhasilan penataan akses melalui pembentukan kelompok-kelompok tani. Yang kemudian ada penelitian dari Muhammad Fajar Hidayat di tahun 2019 di Kabupaten Kediri yang menjelaskan tentang
bagaimana desain reforma agraria inklusif yang dikombinasikan dengan program PKH dan difabel sebagai subjek RA, serta tanah bekas HGU dari PT Sumber seluas 9,49 hektar sebagai objek reforma agrarianya. Kemudian dari A. Muhammad Anugrah tahun 2022 di Kabupaten Pacitan yang menjelaskan bagaimana perumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria dengan mengidentifikasi potensi fisik dan non-fisik serta analisis ekonominya. Kemudian penelitian dari Arda Kurniansyah di tahun 2022 di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul yang menjelaskan tentang bagaimana penataan akses melalui pengembangan potensi fisik, buatan dan juga sosial di daerah pesisir. Dan yang terakhir adalah penelitian dari Julham Majid di tahun 2023 di Kabupaten Progo yang menjelaskan tentang peran pemimpin dalam melaksanakan penataan akses reforma agraria. Berikut kami sampaikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yakni lokasi penelitiannya, yakni yang akan dilaksanakan di Kelurahan Sidoarjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Yang berikutnya yakni urgensi penataan akses reforma agraria yang dalam hal ini menekan angka kemiskinan di daerah. Kemudian pemanfaatan tanah kelurahan sebagai objek reforma agraria yang penataan asetnya dikelola oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah permodalan akses reforma agraria yang dianggarkan pada APBD melalui dana keistimewaan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengembalikan biaya permodalan akses. Selanjutnya yakni kerangka teoritis. Di sini ada pengertian dari urgensi menurut Irman Nurhayati yang menunjukkan bahwa urgensi itu merupakan kepentingan tentang kebutuhan yang mendesak untuk melakukan perubahan ataupun pembentukan regulasi hukum guna menjawab tantangan dan dinamika yang ada di masyarakat. Kemudian menurut Stephen R. Covey tahun 2013, urgensi ini dikelompokkan menjadi empat kuadran. Dengan kuadran pertama yakni merupakan hal-hal yang mendesak dan juga penting. Kemudian di kuadran kedua yakni hal yang tidak mendesak namun penting. Di kuadran ketiga yakni hal yang mendesak namun tidak penting, dan di kuadran keempat yakni hal yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Kemudian teori dari bantuan keuangan khusus pertanahan berdasarkan Pergub nomor 52 tahun 2013, BKK Pertanahan merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah kelurahan yang berasal dari dana keistimewaan sebagai pendanaan untuk pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan kepada pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah kelurahan yang berkaitan dengan urusan-urusan pertanahan. Kemudian kerangka teoritis dari reforma agraria yakni berdasarkan Perpres nomor 62 tahun 2023, reforma agraria itu merupakan program strategis nasional yang berperan penting dalam realisasi pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset, penataan akses untuk kemakmuran rakyat serta penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan. Kemudian penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan ini merupakan kebijakan program dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kemudian teori dari pertanian dan peternakan terpadu, yakni pertanian dan peternakan terpadu merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai sektor dari bidang pertanian dan peternakan pada kombinasi antara kegiatan bercocok tanam dan beternak. Selanjutnya yakni kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang coba kami buat yakni dari reforma agraria, kemudian dijabarkan melalui penataan akses, kemudian diprogramkan menjadi urgensi program BKK Pertanahan, kemudian ditemui kendala-kendala pada pelaksanaan BKK Pertanahan, kemudian diupayakan solusi untuk mengatasi kendala, kemudian juga dilakukan monitoring dan evaluasi dengan hasil yakni untuk menurunkan persentase kemiskinan daerah.
Adapun pertanyaan penelitian yang kami rumuskan berdasarkan rumusan masalah pertama, yakni apa saja yang menjadi dasar urgensi program bantuan keuangan khusus pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Dan yang berikutnya yakni bagaimana sih peran BKK Pertanahan dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria di Kelurahan Sidoarjo. Kemudian berdasarkan rumusan masalah kedua, yakni kami jabarkan menjadi dua pertanyaan penelitian. Yang pertama yakni apa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Kemudian apa pengaruh dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Kemudian dari rumusan masalah yang ketiga kami jabarkan lagi menjadi dua pertanyaan penelitian, yakni apa saja langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo, dan juga bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Kemudian yakni format penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini digunakan untuk menggali data secara mendalam dalam menentukan fenomena-fenomena tertentu dengan pendekatan logika ilmiah pada pelaksanaan program BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat pada pelaksanaan BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Kemudian untuk lokasi penelitian, mengapa penyaji memilih Kelurahan Sidoarjo sebagai lokasi penelitian? Karena Kelurahan Sidoarjo telah terdaftar sebagai kelurahan yang menerima program BKK sejak tahun 2022 hingga saat ini di tahun 2024 dengan potensi pertanian tanaman hortikultura dan juga sedang dalam pengembangan dalam menjalankan komunitas peternakan kambing. Kemudian teknik penentuan informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yang digunakan yakni teknik purposive sampling, yakni untuk memastikan peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan mendalam dari sumber-sumber yang tepat. Informan yang telah ditetapkan dalam penelitian kali ini yang pertama ada Kepala Seksi Administrasi Pemanfaatan Pertanahan DPTR DIY sebagai fasilitator, kemudian Kepala Subbagian Program DPTR DIY sebagai fasilitator, kemudian ada Kepala Desa beserta perangkat desa, kemudian Ketua dan Pengurus kelompok usaha, kemudian ada anggota kelompok usaha, kemudian ada tokoh masyarakat setempat. Kemudian ada jenis dan teknik pengumpulan data. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dalam penelitian ini ada dua jenis data utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan data-data yang akan diperoleh, yakni berupa potensi pemanfaatan tanah kelurahan di Kelurahan Sidoarjo untuk reforma agrarianya, kemudian manfaat penataan akses reforma agrarianya bagi masyarakat, kemudian kendala yang ditemui dan juga solusi untuk mengatasi kendala. Kemudian data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen berupa pertama ada data dan laporan kegiatan penataan akses melalui program BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Kemudian juga ada data-data bidang tanah kelurahan yang digunakan untuk melaksanakan program BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Dan kemudian ada data kelompok-kelompok usaha masyarakat yang tergabung dalam program BKK Pertanahan di Kelurahan Sidoarjo. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik analisis data, yakni analisis data tematik dan juga analisis urgensi. Yang pertama yakni analisis data tematik, yang merupakan metode untuk menganalisis data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan menemukan tema-tema tertentu yang dilakukan atau dikumpulkan dengan 5 tahapan. Yang pertama dari telah awal seluruh data, kemudian reduksi dan abstraksi data, kemudian penyusunan satuan informasi terkecil, kemudian mengelompokkan satuan-satuan informasi terkecil, kemudian yang terakhir yakni dengan penyusunan pernyataan proposisional. Kemudian
Berikut adalah gambaran dari pengelompokan tema-tema utama dari analisis data tematik, yakni ada dimulai dari tema perencanaan, kemudian ada tema pelaksanaan, kemudian ada tema hasil dan juga evaluasi hasil. Yang nantinya dari tema evaluasi hasil ini akan digunakan untuk merencanakan program-program berikutnya. Kemudian analisis urgensi seperti yang telah dijelaskan tadi menurut Stefan RKV tahun 2013, yakni konsep urgensi ini dibagi menjadi 4 matriks, yakni ada di kuadran pertama yang merupakan hal yang penting serta mendesak, kemudian di kuadran kedua yakni berisikan hal yang penting tapi tidak mendesak, kemudian di kuadran ketiga yakni merupakan hal yang tidak terlalu penting tapi mendesak, dan kemudian di kuadran keempat yang berisikan hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Berikut merupakan gambaran dari analisis urgensi pada penelitian kali ini. Yang pertama, di kuadran pertama yakni ada kegiatan yang mendesak dan penting, yakni ada di poin menurunkan angka kemiskinan daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kuadran pertama ini diupayakan untuk menjadi fokus dari pelaksanaan program BKK pertanahan untuk menurunkan angka kemiskinan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada di kuadran kedua yakni yang tidak mendesak namun penting, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan desa mandiri dan juga membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini merupakan tindakan-tindakan jangka panjang, sehingga program BKK dalam penelitian di kuadran kedua ini butuh perencanaan-perencanaan yang matang untuk mencapai hasil-hasil pada kuadran kedua. Kemudian di kuadran ketiga yakni hal yang mendesak namun tidak begitu penting. Contoh kegiatannya yakni acara seremonial yang berlebihan, kemudian juga ada koordinasi yang berlebihan tanpa aksi nyata. Di kuadran ketiga ini kegiatan tersebut sebaiknya diminimalkan agar tidak mengganggu berjalannya proses BKK pertanahan dengan tujuan di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Kemudian di kuadran keempat, yakni hal yang tidak mendesak dan juga tidak penting, seperti penganggaran yang dilakukan secara berlebihan dan juga pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan-kegiatan di kuadran keempat ini sebaiknya dihindari agar tidak mengganggu dan juga tidak menjadi faktor kegagalan dari program yang telah diprogramkan pada di kuadran tidak menjadi hambatan program yang telah ditujukan sebagai di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pemaparan seminar proposal yang telah disampaikan oleh Saudara Panji Arfiansyah. Untuk sesi selanjutnya, kepada rekan-rekan yang ingin memberi pertanyaan atau masukan, dipersilakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azahra Taruna tingkat 4 kelas B. Di sini kan izin bertanya, di sini kan program PKK ini di DIY itu untuk menurunkan angka kemiskinan di provinsi DIY. Yang tadi dijelaskan itu di tahun 2022 provinsi DIY sempat menjadi provinsi termiskin di Jawa. Nah, untuk pelaksanaan programnya sendiri itu ada ketentuan yang berlaku, misalkan harus seperti apa, dan itu ini untuk pada rumusan masalah yang kedua kan ada kendala. Apakah kendala yang dihadapi tiap kelurahan di Kabupaten DIY itu sama? Karena saya kan belum tahu nih programnya itu harus sesuai dengan ketentuan yang dikasih sama pemerintah atau tidak. Jadi belum tahu juga kendalanya itu apakah sama antar kelurahan atau tidak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudari Azahra. Izin menjawab
penyelesaian dari kendala-kendalanya tentu saja di tiap-tiap daerah itu berbeda karena kondisi geografisnya juga berbeda dan juga komoditasnya di tiap-tiap daerah juga berbeda. Kemudian untuk pelaksanaannya itu tetap mengacu kepada Pergub nomor 52 tahun 2023 tentang pengelolaan dana BKK itu, dan juga Pergub 24 tahun 2024 tentang pelaksanaan bagaimana pemanfaatan tanah kelurahan di masing-masing daerah tersebut. Jadi untuk contoh di lapangannya itu berbedanya itu seperti apa, Mas? Kayak contoh di lapangannya kegiatannya itu kan berbeda tiap kelurahan, itu seperti apa? Oh, untuk realisasi implikasi di lapangannya Ya. seperti itu. Kalau realisasi di lapangannya itu berbeda-beda sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Iya, jadi dipetakan dulu apa sih potensi yang bisa dikembangkan di daerah tersebut. Misalnya tadi ada pertanian dan juga peternakan, mungkin itu yang akan dikembangkan. Kemudian untuk di daerah-daerah lain juga pasti ada pertanian dan peternakan dengan komoditas yang berbeda. Misalnya kalau di Kelurahan Sidaharjo ini menggunakan komoditasnya bawang merah dan kambing, mungkin di kelurahan lain bisa saja mungkin pertaniannya itu berupa kebun melon ataupun cabai dan sebagainya, sesuai dengan kondisi geografis di daerah tersebut. Cukup. Baiklah, pada rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan atau masukan? Ada lagi? Nggak ada yang tanya lagi? Baiklah, selanjutnya kami persilakan pada Bapak pembahas untuk memberi tanggapan atas pemaparan Insinyur Boboso yang telah dipaparkan oleh Saudara Panji Arfiansa. Pada Bapak Sudibianung SSID MSI, kami persilakan. Nggak usah. Cuma gini. Baik, terima kasih atas waktunya yang kami hormati Bu Setiawati, Pak Aris. Mohon izin akan menyampaikan apa ya, saya sifatnya hanya amat bukan koreksi aja, bukan ya, hanya apa ya mas istilahnya, saya hanya membantu sampean aja ya. Nah, oleh karena itu untuk mengarah ke sana saya perlu penegasan terlebih dahulu. Reforma agraria itu apa mas? Reforma agraria itu merupakan restrukturalisasi dari penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan juga pemilikan tanah dengan melalui skema penataan aset, penataan akses dan juga penyelesaian konflik agraria untuk kesejahteraan masyarakat. Cirinya apa? Ciri dari reforma agraria itu apa? Cirinya itu mungkin lebih ke pemberdayaan masyarakat. Hanya itu? Dan Enggak. Sebenarnya kamu jawab itu kan bisa dari apa namanya, ini apa sih, kerangka pemikiranmu itu. Jadi ini udah benar misalnya reforma agraria itu ada penataan aset, ada penataan akses, kan begitu. Yang sebatas saya ketahui selama ini, penataan akses yang akan sampean teliti itu merupakan tindak lanjut dari penataan aset. Entah itu dari Redis, entah itu dari apa namanya itu PTSL, bahkan entah itu dari Prona, entah dari Swadaya, entah apapun namanya, itu tindak lanjutnya. Pertanyaanku, di sini ini kayaknya tidak ada itu, tiba-tiba langsung Anda melakukan penataan akses. Nah, saya curiga Anda mengambil kata-kata reforma agraria itu cuma biar nanti judulku ini di ACC. Padahal ini sebenarnya programnya bukan program reforma agraria. Buktinya apa? Enggak ada peran kata sama sekali di sini. Ada enggak tulisan ini? Ada enggak SK-nya? Pelaksanaan RRA di perpus ini? Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau sampai
sudut pandangnya seperti itu. Berarti katakanlah misalnya dinas pertanian kasih traktor, itu juga reforma agraria? Bukan. Nah itu makanya saya cuma pengen penegasan, sehingga kalau saya ini judul ini tinggal, kalau saya nanti monggo dikomunikasikan dengan guru, tidak harus dengan kata-kata reforma agraria Mas. Misalnya ini misalnya evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Malah rapopo Mas. Kan ada kata pertanian juga di situ. Boleh enggak dari sudut pandang lain, dari dinas yang lain yang kita teliti, yang sebenarnya urgensinya adalah tujuannya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat dari basis tanah. Boleh enggak? Boleh toh. Ini sebenarnya seperti itu bukan? Aku enggak ngerti, makanya aku tanya sampean. Ini reforma agraria atau bukan? Sebenarnya ini itu merupakan reforma agraria yang dibentuk sama daerah. Jadi ada, kalau di kita itu ada yang namanya reforma agraria itu termasuk PSN. Tapi kalau yang ini merupakan reforma agraria PSD, program strategis daerah seperti itu. Jadi reforma agrarianya ini dilakukan oleh gubernur provinsi DIY. Ada SK-nya yang menyebutkan itu reforma agraria kita ada. Kalau SK-nya ada. Nah, terus kalian Anda menyatakan itu reforma agraria dari mana? Dari pelaksanaannya Bapak, karena pelaksanaannya itu merupakan beresensi dengan reforma agraria dan juga sering disebut sebagai reforma agraria kelurahan kalau di daerah DIY. Itu kan penyebutan yang istilahnya pengistilahan aja kan, Iya. bukan legal formal kan. Nah, terus gimana? Enggak, saya cuma mengingatkan. Misalkan ketemu Pak, saya kan bukan bidang saya sebenarnya, itu bukan bidang saya. Ketemu Pak Nasir Salim, dublek-dublek sampai pasti. Artinya apa? Dengan kata-kata seperti ini, mungkin orang beranggapan ini sebenarnya ngerti nggak sih yang dimaksud dengan reforma agraria? Itu loh Mas, aku cuma mengingatkan aja ya. Monggo akhirnya nanti kamu pakai apa, monggo terserah. Cuma saya mengingatkan, apakah nggak boleh misalkan sampai meneliti pertanahan yang berhubungan dengan program dari pemerintah daerah? Ya boleh-boleh aja toh Mas, tidak harus reforma agraria toh Mas, gitu loh. Ini cuma ya Mas, mengingatkan, monggo nanti keputusan ada di beliau-beliau, arahnya seperti itu. Karena kalau melihat di sini nih, aku tidak melihat itu tadi, ATR BPN sama sekali nggak ada ya. Nah itu, dengan demikian kalau langsung dari Pemda berarti kan nggak ada legalisasi aset. Ada nggak? Nggak ada. Bisa diputar reforma agraria nggak? Kalau secara nasional, Terus? Legalisasi asetnya ini dilakukan oleh daerah sendiri Bapak. Jadi dengan inventarisasi tanah-tanah kelurahan, kemudian dibukakan aksesnya kepada masyarakat. Oke, pertanyaan ini, legalisasi aset itu apa? Apa buktinya legalisasi aset itu? Sertifikat tanah. Bisa, pemerintah daerah mensertifikatkan tanah. Saya ingatkan ya Mas, itu aja intinya seperti itu. Terus ini ada kata urgensi. Selanjutnya ya, ini ada kata urgensi. Tetapi kalau saya melihat di pertanyaan penelitianmu, malah lebih mirip ke evaluasi itu Mas, arahnya itu Mas. Tapi nggak tahu ya, saya benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi sudut pandangku, ini pertanyaan penelitianmu itu hampir sama dengan itu tadi, evaluasi. Nah, urgensinya ada di mana saya tidak tahu di sini. Ditambah lagi panduan wawancaramu atau kuesionermu atau apapun itu namanya, ini nggak ada sama sekali sehingga saya tidak bisa mencermati ini arahnya kemana ya. Seperti itu. Ada nggak ini Mas? Nggak ada toh. Ah, ya itu aku jadi ini arahnya mau kemana sebenarnya ya. Terus ditambah lagi dengan kuadranmu tadi, aku bingung, arahnya mau kemana sih? Gitu. Itu yang mungkin menurut aku apa ya, perlu kamu tegaskan apa sih yang akan kamu lakukan dan apa sih yang sebenarnya kamu inginkan nanti di belakang setelah penelitian gitu loh. Termasuk di tadi apa namanya, ini apa namanya Mas, kerangka pemikiran ya.
Ini sampean meneliti ini, kalau kata-kata urgensi ini berarti kamu cuma sampai level kedua saja, tidak sampai di terakhir loh. Padahal yang terakhir ini malah ada monitoring dan evaluasi. Ini malah sejalan dengan pertanyaan penelitianmu. Nah ini yang mana yang kamu teliti? Urgensi yang cuma sampai di tahapan yang kedua ini saja, ya, atau sampai yang terakhir ini? Saya nggak tahu, nanti yang tahu sampean ya pelaksananya ya. Kalau saya hanya mengingatkan ya Mas, saya tidak apapun, tidak punya motif apapun, saya mengingatkan sampean supaya sampean nanti tidak bingung. Nah, saya semakin yakin dengan dirimu bahwa ini sebenarnya, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, paham bener enggak dengan RA itu setelah saya melihat daftar pustaka. Apa rasanya kira-kira? Mini? Jadi gini, yang Anda tulis ini mayoritas ya, paling banyak itu adalah jurnal. Pertanyaanku, apa sih fungsi jurnal itu untuk penelitian? Hanya sebagai insight dan masukan, seperti itu. Yakinlah. Tak tegaskan. Ini berhubungan dengan ini mungkin dosa saya juga, dan kayaknya nama saya ada di di penelitian itu apa, panduan ya, itu kayaknya ada namaku. Itu mungkin dosa saya juga. Ada kerangka teoritis. Aku beberapa kali itu nggak serg ya dengan kata-kata kerangka teoritis ini. Untuk Anda sekalian, ini terlalu berat kerangka teoritis itu. Kalau melihat tulisanmu ini, narasimu ini, aku lebih cenderung lebih cocok dengan landasan teori, bukan kerangka teoritis. Abot Mas sama kerangka dari teori, ya kan? Namanya juga kerangka. Teorinya si A, teori B disusun sesuai dengan arah. Habis itu nanti ngarah sesuai dengan penelitianmu ini. Terakhir, setelah itu, ya. Kerangka teori itu kamu jabarkan apa yang seperti kamu inginkan sesuai dengan teori itu dengan disebut telaah pustaka. Itu berat Mas. Makanya kalau aku, ya saya mohon maaf, ini sekali lagi ini dosa saya juga, karena seingat saya ada nama saya di panduan penulisan proposal kerangka teoritis ini. Kalau saya Mas mungkin lebih enak pakai landasan teori. Kenapa? Anda tidak perlu merangkai dalam bentuk kerangka, tetapi Anda hanya menerasikan teori-teori yang akan berhubungan dengan apa yang Anda teliti. Itu saja, tapi tidak merangkaikan. Nah, nanti monggo ya, mungkin saya minta koreksi dari Bu Setiawati dan Pak Aris juga berkaitan dengan kerangka teoritis ini, apakah bisa misalkan diganti dengan landasan teori saja supaya nggak terlalu Mas, mesaknya aku Mas tenan bener lah sama dengan adik-adik itu kerangka teoritis, wah hebat banget sampean. Kerangka teoritis itu nggak gampang ya, aku itu karena bisa Mas, apalagi kalau itu bukan bidangku, mendem aku mesti Mas, ora iso aku bilang mesti. Nah, itu yang kiranya yang pokok-pokok saja Mas, saya tidak nanti setelah mungkin misalkan kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, jelang sampean berangkat ke lapangan ataupun sampean pengumpulan data, jika saya diperlukan, saya bersedia ngobrol-ngobrol diskusi. Atas perkenan beliau, andaikan diperkenankan, itu aja. Saya prinsipnya hanya ingin bantu aja kok, supaya sampean tidak kesulitan di lapangan maupun di dalam pengolahan data nantinya, dan menghasilkan karya ilmiah yang baik buat Anda. Ini monumental Mas. Sampai lulus ya, sampai juga anak bahkan punya cucu, sampai pasti ingat dengan ini. Tapi ketika kuliah mungkin kalian udah gak ingat, tapi dengan karyamu ini sampai pasti ingat. Makanya saya bilang skripsi ini adalah sebuah monumental bagi kehidupan seseorang, termasuk skripsiku sendiri. Meskipun bentuknya saya amburadul kayak mana, tapi saya selalu ingat. Nah itulah makanya harapan saya adik-adik itu bisa lebih baik minimal dari diri saya. Nah itu prinsip saya. Oke ya, itu aja Mas, kurang lebih secara umum aja dulu. Nanti kita di selanjutnya.
Waktu saya kembalikan kepada Mbak Zara. Terima kasih atas tanggapannya kepada Bapak Sudiano. Kemudian selanjutnya tanggapan dari dosen pembimbing yaitu Ibu Sudiawati MSI dan juga Bapak Aristiono Nugroho APDH MSI. Waktu dan Bapak silakan. Saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Wati, Pak Anung, kemudian Mas Fajri dan sahabat-sahabat mahasiswa. Pada kesempatan ini saya ingin sharing ya, berbagi pengetahuan, diskusi gitu ya, mumpung ada waktu. Pertama, saya ingin jelaskan tentang konsep reforma agraria, karena tadi sepertinya Mas Fajri agak lemah di itu. Kalau bicara tentang reforma agraria itu ada dua mazhab besar. Mazhab pertama yang menganggap reforma agraria itu sebagai sebuah program. Dan mazhab kedua yang menganggap bahwa reforma agraria itu adalah sebuah konsep. Jadi pertarungannya adalah yang antara yang konseptual dengan yang program. Nah, yang program itu biasanya nanti dianut oleh teman-teman birokrat. Teman-teman birokrat menganut bahwa yang namanya reforma agraria itu adalah program, proyek, kegiatan. Kalau tidak ada ketentuan yang melandasi dilaksanakannya sebuah program, kegiatan atau proyek, maka dianggap itu bukan reforma agraria. Tapi ada juga mazhab yang lain yang mengatakan bahwa reforma agraria itu adalah sebuah konsep. Kalau bahasa agak mitologi sedikit, rohaninya itu kan reforma agraria. Contoh misalnya pengalaman saya di Kelurahan Pucung, Gunung Kidul. Lokasinya kan dekat kan ini ya. Di Kelurahan Pucung, Gunung Kidul itu tidak ada program reforma agraria. Kantor Pertanahan tidak menurunkan itu, dan pada saat itu tahun 2021 teman-teman gubernur di gubernuran, kantor gubernur juga belum sempat menurunkan hal-hal yang bernuansa reforma agraria sebagai sebuah program. Jadi nggak ada proyek. Tapi kemudian sebagai ilmuwan saya kemudian menulis di beberapa jurnal dan kemudian menulis bukunya juga di buku yang terakhir tentang, saya menulisnya Mataram Kuno di Padukuhan Watawati. Sudah ada di Shopee juga kalau mau beli di Shopee. Sekalian promosi. Nah, saya menggunakan mazhab bahwa reforma agraria itu konsep, bukan proyek. Jadi meskipun di Kelurahan Pucung tidak ada proyek reforma agraria, tetapi di Kelurahan Pucung ada konsep reforma agraria. Bagaimana ceritanya Pak Aris? Oke, ceritanya diawali dari PTSL. Ketika PTSL diluncurkan tidak ada cerita bahwa itu akan jadi RA. Tetapi sebagai seorang ilmuwan saya bilang ini embrionya reforma agraria. Penguatan kepemilikan. Kemudian dari situ mereka dapat sertifikat, mereka bekerja berusaha meningkatkan kesejahteraan. Kemudian saya tampil sebagai orang yang mendukung penataan akses. Maka kemudian saya laksanakan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2021 sampai nanti insya Allah 2027 baru berakhir. Itu saya buat semacam master plan-nya begitu. Kemudian disepakati oleh teman-teman kelurahan, diajukan ke bupati dan sebagainya, disetujui, didukung. Nah, maka kemudian pelan-pelan kita bicara tentang anggaran belanja kelurahan. Anggaran belanja kelurahan itu tahun 2021 hanya 2 miliar, sekarang sudah 8 miliar. Kelurahannya meningkat. Anda tentu paham maksud saya adalah kalau uang yang beredar di sebuah kelurahan meningkat, tentu kan kemudian yang diserap oleh masyarakat juga meningkat. Berarti kesejahteraannya meningkat. Kemudian sekarang bahkan Kelurahan Pucung itu diunggulkan sebagai kelurahan wisata. Padahal sebelumnya kan enggak. Itu juga saya promosikan di berbagai kesempatan. Itu artinya saya ada di mazhab yang menganggap reforma agraria adalah sebuah konsep, bukan sebuah proyek. Nah itu mazhab. Nanti tinggal terserah Mas Fajri mau pilih yang mana, dan ketika sudah memilih harus konsekuen. Saya konsekuen ketika bicara reforma agraria Pucung. Nah nanti tinggal Mas Fajri cerita, Mas Fajri mau masuk di mazhab yang mana. Kemudian kita beralih ke metodologi. Tadi kan ada diskusi dengan Pak Anung tentang apakah mahasiswa level S1 atau D4 itu layak menggunakan terminologi kerangka teoretik.
saya ingin cerita sebentar ke belakang tentang ketika pertama kali saya memperkenalkan metode penelitian kualitatif di STPN. Jadi sebelumnya, teman-teman di STPN tidak mengenal itu, metode penelitian kualitatif. Karena mereka mengacu bahwa pemahaman mereka di masa itu, metode penelitian kualitatif itu butuh waktu yang lama. Misalnya beberapa sosiolog meneliti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, kalau anak STPN bikin kualitatif 5 tahun, kapan lulusnya gitu kan? Maka saat itu ditentang. Kemudian diskusi dalam berbagai kesempatan, saya tunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada skalanya. Ada skala besar, ada skala kecil. Metode kualitatif juga begitu. Ada metode kualitatif yang berskala besar, bisa 25 tahun. Itu biasanya teman-teman LSM menggunakan itu. Ada yang berskala 5 tahun dan seterusnya. Bahkan ada yang berskala sebulan, 2 bulan. Penelitian saya itu rata-rata cuma 2 minggu. Jadi metode penelitian kualitatif yang berskala 2 minggu. Dan itu menghasilkan banyak buku, tuh Anda sudah baca bukunya. Nah, itu artinya segala sesuatu bisa disesuaikan sesuai dengan skalanya. Maka kalau bicara tentang kerangka teoretik bagi sahabat D4 S1 tentu berbeda dengan kerangka teoretik bagi sahabat kita Buati. Kerangka teoretiknya Buati tentu lebih padat, lebih multi kompleks, sementara yang S1 mungkin sederhana, tapi itu tetap sebagai kerangka teoretik. Apa maksudnya? Karena di ilmunya, di metodologinya itu bab 2 itu kan bicara tentang literatur review. Bagaimana kita belajar dari berbagai literatur, baik jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, dari situ kita kemudian mendapatkan teori dari para pakar itu. Nah, teori itulah yang kemudian kita gunakan, kita acu tergantung level kita. Kalau level S2 misalnya, itu tentu teorinya agak kompleks. Level S3 seperti Buati sangat kompleks. Level S1 sederhana, tapi tetap itu sebagai sebuah teori. Kita ambil contoh misalnya teori yang kamu gunakan. Kamu kan menggunakan teorinya Stephen Covey dalam rangka melihat urgensi. Nah, itu cocok untuk S1. Karena hanya sederhana, hanya bicara ini mendesak atau tidak mendesak. Itu berarti bicara tentang tenggat waktu. Ini penting atau tidak penting? Ini bicara tentang substansi urgentif, substansi yang mendukung sesuatu itu dianggap penting atau tidak penting. Misalnya, nanti kan Anda bisa identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah itu Anda mengerti bahwa masalah ini penting atau tidak penting. Tergantung seberapa besar dampaknya. Maka kemudian sesudah Anda identifikasi masalah, Anda lihat dampaknya. Sehingga kemudian Anda bilang, oh ini penting. Itu kekuasaan, kewenangan peneliti untuk menentukan ini penting atau tidak penting. Tetapi di lapangan Anda wawancara, di lapangan Anda tanya masyarakatnya itu masalahnya seperti apa, dampaknya bagaimana. Biarkan mereka menjawab secara bebas, tapi nanti yang menentukan sebagai hakim akademisnya, itu peneliti. Bahwa, oh ini berarti penting. Karena masalahnya seperti ini, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan dampaknya seperti ini. Gitu ya. Nah kemudian, bicara tentang ketersediaan sumber daya, itu juga nanti peneliti yang menentukan. Sehingga kemudian, cuma ada 2 aspek yang Anda amati, seberapa penting, dan kemudian seberapa mendesak. Karena Anda menggunakan kualitatif, tentu bahasanya bukan seberapa, tapi bagaimana konstruksi kepentingannya dan bagaimana konstruksi daya desaknya. Daya desak itu artinya kalau ini nggak dilaksanakan nanti akan berakibat fatal dalam waktu dekat, gitu ya. Jadi Anda bicara tentang konstruksi, bukan bicara tentang tingkat. Itu kemudian kalau tadi ditanya tentang jurnal misalnya, Pak Anu bicara tentang jurnal, mengapa kemudian para mahasiswa dianjurkan membaca jurnal? Karena jurnal itu bicara tentang ilmu yang sangat dinamis. Jadi misalnya tentang RA. Kalau Anda baca buku tentang RA, itu kan lama itu. Misalnya saya nulis buku tentang RA tahun ini, 5 tahun lagi berusaha nulis buku tentang RA. Artinya ilmunya bisa bertahan 5 tahun. Sedangkan jurnal itu tiap bulan bisa berubah. Jadi pengetahuan yang dinamis itu Anda dapatkan dari jurnal, tetapi pengetahuan yang bersifat baku Anda dapatkan dari buku. Itu bedanya buku dengan jurnal. Sehingga kemudian itu bisa membantu Anda untuk memilih kapan saya harus gunakan buku, kapan saya harus gunakan jurnal. Kemudian kalau bicara tentang ini kan belum tadi nyari ya, kuesioner terbukanya belum ada. Nah, mumpung ada kesempatan saya ingin ingatkan bahwa nanti kuesioner terbukanya itu berisi materi yang ada di halaman 41 itu, yang ada di matrik itu. Misalnya
menurunkan angka kemiskinan daerah. Itu bahasa peneliti, tetapi kemudian ketika ditanyakan ke masyarakat, Anda tanya, Bapak kemarin pendapatannya berapa, sekarang berapa, gitu ya. Jadi poin-poin yang ini adalah poin-poin peneliti yang harus kemudian bahasanya diturunkan sehingga bahasa itu bisa dimaknai oleh masyarakat, bisa dipahami. Tetapi poinnya ada di sini. Nanti bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang SDM, bicara tentang membutuhkan desa mandiri, gitu ya. Kemudian dan lain kepartaian dan lain. Jadi poin-poin yang ada di sini adalah poin-poin yang harus membantu Anda untuk menyusun kuesioner. Misalnya poin 1 nanti dijabarkan menjadi 5 pertanyaan. Jadi kalau di sini ada sekitar 10 poin, Anda harus buat pertanyaan sekitar 50 pertanyaan dari kuesioner yang akan Anda gunakan itu. Saya pikir demikian, tapi nanti silakan Anda memutuskan. Tadi saya sudah bilang, Anda yang putuskan, Anda ingin ikut mazhab yang mana? Mazhab yang RA itu sebagai konsep atau mazhab yang menganggap RA itu sebagai program. Saya pikir itu hak Anda ya untuk memutuskan. Saya pikir demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih tanggapannya kepada Bapak Kristina Nugroho. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Setiawati. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mengapresiasi pada Saudara Fajri yang telah menyelesaikan penyusunan soalnya ya, sehingga bisa menyelesaikan pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Anung juga Pak Aristiono atas kesempatan waktunya, juga teman-teman yang berusaha hadir karena jamnya ini agak maju ya, sehingga jadi lebih pagi ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan, ditanyakan juga dari baik oleh Pak Sudibianun maupun juga yang disampaikan Pak Aris. Saya hanya ingat tadi ada temanmu yang menanyakan program ini itu intinya apa? Ya, BKK ini programnya apa? Kemudian cocokkah untuk di lain daerah? Bagaimana? Apakah memang program tersebut dicanangkan untuk semua provinsi di pemerintahan DIY? Apa saja? Tadi kan di situ dikatakan ada 15 desa yang terpilih gitu kan? 15 ya. Nah, sehingga kalau saya melihat mungkin di latar belakang kan sudah disebutkan, ditentukan dari 15 kapanewon yang prioritas penanggulangan kemiskinan di DIY. Ini kan adalah programnya. Nah, tapi yang ditanyakan temanmu, apakah program itu juga nantinya cocok untuk di daerah lain? Sehingga berupa apa? Intinya apakah pertanian kah, ataukah peternakan kah, gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit ulasan sebelum masuk ke prioritas penanggulangan kemiskinan. Mungkin diperlukan sedikit gambaran sebelum masuk ke sini, apakah ini programnya bisa digunakan untuk di daerah lain, ya, seperti yang dicontohkan di Provinsi DIY. Mungkin sedikit saja. Karena ini tadi jadi pertanyaan temanmu, karena di dalam latar belakang tidak mengemukakan bagaimana sebetulnya program itu ada. Apakah memang kebutuhan pemerintah itu untuk semua atau tidak, gitu ya? Kan kalau ini kan jelas ada di Pergub aturannya, ya. Jadi apa bisa untuk semua daerah, gitu ya? Karena kan kemungkinan mungkin ini hanya khusus untuk DIY program ini, ternyata tidak bisa diberikan ke yang lain misalnya, sehingga memang ini yang dilaksanakan untuk yang DIY. Tapi mungkin ada yang kan kamu bisa baca untuk hal ini dari berita ataupun penelitian yang lain yang mengungkapkan itu. Kemudian berkaitan dengan tadi yang dikatakan apakah ini termasuk RA atau bukan, coba itu terserah bagaimana Mas Fajri mengambil ya, karena
intinya kalau kita melihat bahwa ini yang dipakai tanah kelurahan, ya kan? Tanah kelurahan itu tanah apa? Memang TKD atau apa? Yang ini kalau di daerah yang satu itu TKD dan Perumbu. TKD dan apa itu? Pelunggu. Oh Pelunggu, oh yang Pelunggu dari aparat desa. Iya. Berarti itu adalah memang aset dari desa kan? Nah itu kalau kita tahu kan dari RA itu adalah bagaimana dari asetnya, setelah pelaksanaan aset baru baru akses gitu kan, adanya legalisasi aset baik itu PTSL ataupun gitu ya, yang kemudian dilanjutkan dengan penataan asetnya gitu. Nah kalau ini adalah tanah desa ya, berarti memang kalau kita melihat lagi tadi bisa juga dimasukkan bahwa seperti yang dikatakan Pak Aris, terserah nanti Mas Fajri mau masukkan yang mana ya. Kemudian yang saya lagi di sini, kamu menulis di halaman 29, ya halaman 29, 30, kemudian 31 yang berkaitan kendala yang di sini kan kerangka pemikiran nih. Kerangka pemikiran kamu menyantumkan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan ini adalah faktor internal dan eksternal. Nah, kalau yang eksternal dan internal pertanian di sini kamu sampaikan, tapi yang peternakan apa? Peternakan itu belum karena masih dalam proses pengembangan. Oh, jadi belum ada peternakannya. Peternakannya baru dibuat. Oh, berarti di sini padahal kamu menuliskan mengatasi kendala program bantuan untuk peternakan di sektor peternakan kambing. Kalau kemarin itu kendalanya itu keterlambatan pencairan dananya. Iya, berarti kan di sini juga ada kendala di dalam faktor di dalam peternakan atau program peternakan. Nah, mungkin kalau di sini yang untuk pertanian ada faktor internal dan eksternal, yang untuk kambing bagaimana peternakannya. Terus sebetulnya pada penulisan kerangka pemikiran kamu di alinea kedua dan ketiga ini itu menuliskan untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan program bantuan keuangan di sektor pertanian, kemudian untuk mengatasi kendala pelaksanaan program bantuan khusus di peternakan. Ini menurut saya malah kalimat ini bukan pada pokok bahasan kerangka pemikiran, tapi justru ini nanti bisa dimasukkan pada bab pembahasan. Karena di sini kan sudah jawabnya untuk mengatasi, kan belum meneliti kan? Nah, jadi ini belum masuk ya, belum masuk di dalam kerangka pemikiran, tapi baru merupakan pertanyaan ataupun yang akan dicari bagaimana nantinya mengatasi kendala ya. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin nanti bisa segera putuskan ya, karena setelah ini Mas Fajri boleh dibilang bisa punya pembimbing 3 selain saya, Pak Aris dan Pak Sudibiano, gitu ya. Sehingga nanti silakan nanti Pak Sudibiano juga bersedia untuk berbincang ataupun mungkin memberikan tambahan atau sharing ilmu lagi untuk penyempurnaan tulisan. Oh, satu lagi, panduan wawancaranya ya, besok dibuat dulu ya. Saya juga kemarin kelupaan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari dosen pembimbing dan dosen pembahas. Baiklah, untuk sesi kajian yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Tadi dihitung sama semua. Ya.
berita acara untuk seminar proposal penelitian atas nama Saudara Fajri Alfiansah dengan judul Urgensi Bantuan Keuangan Khusus Pertanahan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria, studi di Kelurahan Sidoarjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk hasil seminar pada pagi hari ini nggak bisa, harus pakai punya ibu. oh iya Betul, pakai akun saya nggak boleh. nggak mau ya Nggak sebentar. mau, harus pakai akun ibu. Aku manual aja ya. Harus manual. Iya. Akunnya dikunci, yang punya ibu. Oh. Aku nggak boleh masuk ke itu. Nggak boleh masuk ya, nggak bisa sebentar. Ya, ternyata harus diisi dulu ya. Ya sudah, pakai ini aja Bu. Pakai itu dulu. Nah, Ini juga nggak mau isi ya, Pak. terkunci. Terkunci. Ya, Bu. Sudah. Ya. Ya. Dengan ini hasil seminar proposal pada pagi hari ini diterima dengan perbaikan. Ya. Nomor 2 nomor 1 diterima dengan perbaikan ya. Perbaikannya berarti selama 1 minggu ya. Sekarang tanggal 6 5 Maret berarti sampai tanggal 12 ya. Ya, berarti tanggal 12 itu adalah terakhir. Jadi sebelum tanggal 12 Mas Fajri harus sudah menyelesaikan perbaikannya.